saya Mukhlisa Zara selaku pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan sistem pendidikan di Australia. Sistem pendidikan di Australia berstandar tertinggi dan menikmati pengakuan internasional. Sekolah adalah wajib di seluruh Australia yang memberikan sumbangsih atau bantuan pada tingkat melek huruf 99%. Sekolah-sekolah mengembangkan keterampilan dan membangun kepercayaan diri para pelajar. Lulusan Universitas Australia unggul pada penelitian dan inovasi terdepan, serta pendidikan kejuruan dan teknik kemajuan sektor industri yang sedang berkembang pesat. Australia juga salah satu penyelenggara pendidikan dan pelatihan terdepan di dunia bagi pelajar internasional, termasuk pelatihan bahasa Inggris. Lebih dari 400.000 pelajar dari sekitar 200 negara menerima pendidikan Australia setiap tahun. Khusus ditawarkan baik di Australia maupun di luar negeri. Tujuan pendidikan. Tujuan umum berbagai sektor pendidikan Australia digariskan dalam undang-undang yang membentuk Departemen Pendidikan Negara Bagian, universitas, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Tujuan umum ini biasanya dilengkapi dengan tujuan-tujuan yang lebih oleh badan-badan yang relevan. Tujuan pendidikan ini mengisyaratkan perlunya pengembangan antara pelayanan kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat melalui sistem pendidikan. Pada level sekolah, tekanan adalah pada pengembangan potensi murid sebaik mungkin. Pada tingkat pendidikan tinggi, tekanan yang lebih besar diarahkan pada pencapaian kebutuhan pendidikan untuk kepentingan ekonomi serta masyarakat secara umum. Untuk mencapai tujuan umum ini, berbagai sektor pendidikan tinggi harus mempunyai fokus program yang berbeda-beda. Misalnya, universitas lebih mengutamakan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan sektor pendidikan teknik dan pendidikan lanjutan lainnya lebih memusatkan perhatian pada pendidikan kejuruan. Pada dasarnya, pemerintah federal Australia tidak ikut campur tangan langsung tentang tujuan pendidikan kecuali hanya melalui tujuan umum yang dinyatakan dalam undang-undang. Tetapi pemerintah federal menyediakan hampir seluruh dana pendidikan dan memberikan arah pendidikan. Struktur dan jenis pendidikan. Di Australia, sekolah dimulai dengan taman kanak-kanak dan dilanjutkan dari kelas 1 sampai kelas 12. Pada dasarnya sistem pendidikan di Australia dapat digolongkan menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, sekolah dasar atau primary school, yaitu taman kanak-kanak sampai kelas 6 atau kelas 7. Yang kedua, sekolah menengah atau secondary or high school, yaitu kelas 7 atau 8 sampai kelas 10. Yang ketiga, pendidikan kejuruan dan sekolah menengah atas, yaitu kelas 11 sampai kelas 12. Yang keempat, pendidikan tinggi atau university. Sebelum memasuki pendidikan tinggi di Australia, siswa harus menempuh pendidikan dasar dan pendidikan menengah terlebih dahulu seperti halnya di Indonesia. Akan tetapi setelah menyelesaikan sekolah menengah, banyak pilihan bagi seorang siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Universitas dan institusi CAE adalah lembaga-lembaga otonomi yang didirikan berdasarkan undang-undang. Pendanaan bagi lembaga ini sepenuhnya menjadi beban Commonwealth dan dikelola melalui CTEC. Akan tetapi, setiap negara bagian membentuk badan koordinasi untuk merencanakan dan mengkaji pendidikan tinggi, konsultasikannya dengan CTAC. Manajemen pendidikan. Otorita. Berdasarkan
Konstitusi Australia, pendidikan adalah tanggung jawab negara bagian. Seorang menteri pendidikan dengan sebuah departemen pendidikan melaksanakan pendidikan dasar dan menengah, dan ada kalanya juga pendidikan prasekolah pada daerah itu. Departemen pendidikan merekrut dan mengangkat guru-guru dan hampir semua staf atau karyawan, menyediakan gedung-gedung, peralatan, serta perlengkapan lainnya, dan menyediakan anggaran bagi sekolah-sekolah pemerintah. Pada sektor pendidikan dasar dan TVET, tugas Departemen Pendidikan berbeda-beda antara negara-negara bagian. Pada beberapa negara bagian, Departemen Pendidikan merupakan penyelenggara utama dan koordinator pendidikan dasar, serta pada negara bagian lain, tugas itu bukan menjadi tugas utama dalam penyelenggaraan TV. Pola umumnya ialah ke arah pengadministrasian yang terpisah dari pendidikan dasar. Pada beberapa negara bagian, dibentuk badan koordinasi untuk memberikan saran kepada Menteri Pendidikan tentang prioritas dalam sektor pendidikan. Di samping bantuan dana umum yang diberikan pada negara bagian, Commonwealth sejak awal tahun 1970-an telah pula menyediakan dana untuk tujuan-tujuan pendidikan khusus melalui Komisi Sekolah Commonwealth atau CSC dan melalui Komisi Pendidikan Tinggi Commonwealth, disingkat CTAC. Kurikulum dan metodologi pembelajaran. Suatu kecenderungan pada semua sistem sekolah negeri sejak awal 1970-an adalah pendelegasian tanggung jawab kurikulum pada sekolah-sekolah. Tetapi kecepatannya sangat bervariasi. Pada beberapa negara bagian, pedoman kurikulum dibuat terpusat, tetapi sekolah-sekolah dapat mengadaptasinya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lokal pada negara-negara bagian lainnya. Pejabat-pejabat yang relevan di pusat penyusunan tujuan umum dan sekolah menjabarkannya ke dalam bentuk kurikulum yang rinci, tetapi tetap berada dalam kerangka jangka tujuan umum yang telah ditetapkan. Pengecualian yang agak besar terjadi pada kurikulum sekolah menengah untuk kelas-kelas terakhir. Detail kurikulum disusun secara terpusat untuk kepentingan ujian eksternal. Pada ketua Tories atau ECT dan The Northern Territory, sekolah relatif memiliki otonomi yang lebih luas dan dapat mengembangkan kurikulumnya atas dasar tujuan umum yang ditentukan di tingkat sekolah. Di pusat penyusunan pedoman kurikulum serta objektif kurikulum secara umum biasa menjadi tanggung jawab saksi kurikulum dalam Departemen Pendidikan. Pedoman kurikulum pada dasarnya disusun oleh komisi-komisi kurikulum yang sudah ada untuk setiap bidang. Walaupun sekolah-sekolah swasta memiliki otonomi yang cukup luas dalam hal kurikulum, dalam banyak hal mereka mengikuti kurikulum yang sama yang dipakai di sekolah-sekolah negeri dalam negara bagian atau teritorinya. Pusat Pengembangan Kurikulum atau CDC dibentuk oleh pemerintah
Commonwealth dalam tahun 1975 untuk membantu mengkoordinasi dan mendiseminasikannya serta menyiapkan materi kurikulum, buku-buku pelajaran, dan ujian disiapkan oleh berbagai badan termasuk Saksi Kurikulum, Departemen Pendidikan, Dewan Penelitian Pendidikan Australia, Pusat Pengembangan Kurikulum, penerbitan buku akademik yang komersial, dan Asosiasi Guru-guru Bidang Studi. Konsep evaluasi. Selama bertahun-tahun, sistem pendidikan Australia menggunakan sistem evaluasi eksternal yang ekstensif untuk menentukan kualifikasi siswa dan pemberian sertifikat atau diploma. Sesudah Perang Dunia II, hampir semua ujian eksternal ini dihapuskan, dan pada pendidikan dasar dan menengah yang paling banyak dilakukan ialah kenaikan kelas siswa atas dasar usia. Hampir pada semua sistem, sekolah punya tanggung jawab melakukan ujian untuk setiap level setiap tahun kecuali pada tingkat akhir pendidikan menengah di saat ujian eksternal dilaksanakan. Pada hampir seluruh sistem sekolah, sertifikat pertama yang diterima siswa adalah pada akhir tahun pendidikan ke-10 berdasarkan penilaian internal sekolah. Pemberian sertifikat yang lebih tinggi diberikan pada tahun pendidikan ke-12, pada umumnya berdasarkan ujian eksternal. Pada ECT dan negara bagian Queens South, ujian internal sekolah yang sudah terakreditasi adalah sebagai pengganti ujian eksternal pada tahun pendidikan ke-12. Untuk masuk ke universitas dan CSE pada umumnya diperlukan kualitas performasi tertentu pada tahun pendidikan ke-12. Walaupun kebanyakan institusi memberikan kriteria tersendiri bagi orang-orang dewasa yang kebetulan tidak memenuhi persyaratan formal. Masuk ke TAFE dimungkinkan setelah menamatkan pendidikan 10 tahun dengan hasil yang memuaskan. Masalah yang terdapat dalam sistem ujian dan kenaikan kelas antara lain adalah mendapatkan keseimbangan antara ujian internal sekolah dan kesulitan belajar mengajar yang kemungkinan muncul dalam kenaikan kelas otomatis berdasarkan usia. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Muhammad Syarizal akan menjelaskan tentang problematika pendidikan yang ada di Australia. Dalam makalah ini kami mengambil 4 poin problem, yaitu sekolah publik dan privat. Sekolah publik dan privat ini perbedaannya antara perbedaan antara dua sekolah ini adalah bagaimana sekolah ini memanfaatkan teknologi yang ada dan prasarana dan fasilitas yang diberikan dari sekolah ini kepada murid-muridnya. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu sekolah publik itu seperti sekolah negeri yang dimiliki oleh pemerintah, sedangkan sekolah privat itu seperti sekolah swasta yang dimiliki oleh suatu golongan, sehingga kita bisa melihatlah perbedaan dari fasilitas kedua sekolah tersebut. Yang kedua itu anak yang secara sosial ekonomi rendah. Di sini anak yang ekonomi keluarganya itu rendah, lebih sulit untuk mendapatkan akses pengetahuan teknologi
pada saat ini, sehingga dalam proses pembelajaran mereka sangat tertinggal dengan anak-anak yang ekonomi menengah maupun atas. Dan yang ketiga adalah problematika di Australia ini ada di staf pendidik, tenaga kependidikannya. Di sini bisa kita lihat bahwasanya problematika di Australia ini, staf pendidiknya itu atau pekerja pendidikannya itu melakukan pekerjaan yang lumayan berat, cuma mendapatkan gaji yang kurang setimpal dengan apa yang mereka berikan kepada sekolah itu. Jadi kesenjangan dan kesejahteraan seorang guru itu tidak terlihat akibat gaji yang kurang setimpal gitu. Nah, dalam poin keempat ini kami ada mengangkat masalah ya kurang lebih 50% siswa di Australia itu mereka lebih mengabaikan studi, sehingga dalam hal ini mereka lebih fokus kepada pekerjaan daripada studi yang mereka daripada studi gitu. Pokoknya mereka kayak lebih ke pekerjaan, lebih memfokuskan pekerja lebih fokus kerja daripada belajar gitu. Itu untuk problematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alfadri Saputra. Di sini saya sebagai pemateri ketiga ingin menjelaskan tentang kebijakan pendidikan di Australia. Yang pertama adalah kebijakan di bidang pendidikan agama. Seiring bertambahnya Muslim di Australia, sekolah-sekolah Islam di Australia juga terus bermunculan. Data menyebutkan jumlah sekolah Islam di NSW atau New South Wales telah meningkat 3 kali lipat dalam kurun waktu 15 tahun. Dalam kurun waktu 15 tahun ini menjadi 22 buah. Dan begitu juga populasi siswa sekolah Islam juga naik hampir 200% menjadi lebih dari 10.000 siswa. Adapun organisasi Islam yang dibuat di Australia adalah yang pertama itu Australian Federation of Islamic Councils atau AFIC adalah himpunan dewan-dewan Islam Australia berpusat di Sydney. Kedua, Federation of Islamic Societies adalah himpunan masyarakat muslim terdiri atas 35 organisasi masyarakat muslim lokal dan 9 dewan Islam negara-negara bagian. Ketiga itu Muslim Student Association adalah himpunan mahasiswa muslim yang menerbitkan majalah Al-Manar berbahasa Arab Australia dan Mimaret atau berbahasa Inggris. Yang keempat, Muslim Women's Center atau Pusat Wanita Islam yang bertujuan memberikan pelajaran keislaman dan pelajaran bahasa Inggris bagi kaum muslimin yang baru datang ke Australia yang bahasa Inggrisnya kurang lancar. Selanjutnya adalah kebijakan di bidang manajemen pendidikan formal. Kebijakan yang diberikan Australia ini di bidang manajemen pendidikan formal yaitu pendidikan diberikan cuma-cuma dan diwajibkan bagi anak antara usia 6-16 tahun. Adapun pendidikan bagi penduduk yang berdiam di tempat-tempat yang jauh dan terpencil diberikan melalui radio dan televisi, dan guru-guru mendatangi mereka dengan pesawat terbang atau School of the Air. Sekitar 25% dari para siswa belajar di sekolah-sekolah yang bukan umum atau milik berbagai golongan agama. Adapun struktur sistem pendidikan formal Australia yaitu yang pertama pendidikan prasekolah. Hampir semua anak yang berusia 5 tahun masuk pendidikan taman kanak-kanak atau pendidikan prasekolah ini yang dilakukan secara penuh. Adapun bagi anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun,
Program prasekolah ini dilaksanakan tidak secara intensif dan sebagian diselenggarakan atas dasar sukarela oleh badan-badan swasta. Adapun bagi anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, program prasekolah ini tidak dilakukan secara intensif dan sebagian diselenggarakan atas dasar sukarela oleh badan-badan swasta. Yang kedua itu pendidikan dasar. Pendidikan dasar pada masing-masing negara bagian dan wilayah daratan terdapat perbedaan lamanya pendidikan, yaitu pendidikan dasar di New South Wales, Victoria, Tasmania, dan Australia Capital Territory selama 6 tahun. Sedangkan di Australia Selatan, Queensland, Australia Barat, dan Northern Territory selama 7 tahun. Pendidikan dasar wajib dari anak berusia 5 tahun sampai usia 12 atau 13 tahun. Seluruh sekolah dasar pemerintah dan hampir semua sekolah dasar non-pemerintah adalah koedukasional, yaitu sistem penggabungan murid pria dan murid wanita pada suatu sekolah atau kelas. Selanjutnya pendidikan menengah. Pendidikan menengah atau junior secondary school dan senior secondary school berlangsung selama 5 atau 6 tahun, tergantung pada masa belajar di sekolah dasar. Untuk negara bagian New South Wales, Victoria, Tasmania, dan wilayah daratan Australia Capital Territory, lama pendidikan junior secondary school selama 4 tahun. Dan untuk negara bagian Australia Selatan, Queensland, Australia Barat, dan wilayah daratan Northern Territory selama 3 tahun. Sedangkan lama pendidikan senior secondary school sama di setiap negara bagian dan wilayah daratan, yaitu selama 2 tahun. Jadi yang beda ini hanyalah senior secondary schoolnya saja. Kalau junior secondary schoolnya itu sama. Terakhir adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi terdiri dari sekolah tinggi TAFE atau Technical and Further Education, akademi-akademi dan program lanjutan yang diberi label CAA atau College of Advanced Education, dan universitas. Sekolah tinggi TAFE menyediakan berbagai jenis mata kuliah termasuk program yang berorientasi pada pencarian pekerjaan, program pendidikan bagi orang-orang yang kembali ke kampus, serta program-program penyegaran atau refreshing atau updating, dan pendidikan umum bagi orang-orang dewasa. Adapun lembaga universitas di Australia itu bervariasi, tetapi semuanya menyelenggarakan dengan strata S1 dan program pasca sarjana.